Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Mari kita lihat video terbaru dari pendeta Protestan anti Katolik bernama Patrick Smith. Kita akan memberikan bantahan untuk karikatur yang dibuatnya sendiri lalu dijual untuk mendapatkan viewers ya. Dan Protestan yang tidak belajar akan ramai-ramai ke situ dan bertepuk tangan. Oke. To the point, dari karikatur ke karikatur murahan. Patrick Smith itu pandai dalam menggambar karikatur ajaran Katolik, bukan dalam memahami ajarannya. Dia bikin versi palsu dari iman Katolik, lengkap dengan efek pemujaan patung, lalu membantah versi palsu itu. Penontonnya bertepuk tangan sorak-sorai, gembira ria. Ya, itu namanya serang boneka jerami. Kalau ini lomba karikatur, dia sudah juara. Tapi ini teologi, dan di sini boneka jerami dibakar habis. Mari kita lihat poin pertama, otoritas Tuhan versus tradisi. Ada manipulasi dari pendeta Protestan anti Katolik ini. Dia memaksa audiens memilih antara Tuhan atau tradisi buatan manusia, seolah Katolik menukar Allah dengan kebiasaan manusia. Nah, tradisi suci bukan kebiasaan yang berubah-ubah seperti resep masakan nenek Patrick Smith. Itu wahyu ilahi yang diturunkan lisan dari para rasul sebelum huruf pertama perjanjian baru ditulis. Konsili Trente, sesi keempat tahun 1546, jelas. Kebenaran dan tata cara Injil yang tidak tertulis diterima oleh para rasul dari mulut Kristus sendiri atau dari Roh Kudus dan diteruskan kepada kita. Yesus tidak pernah mengajarkan sola scriptura. Kalau mau konsisten, Patrick Smith harus menghapus semua kitab perjanjian baru yang lahir dari tradisi gereja sebelum disebut Alkitab. Kalau semua harus tertulis baru sah, Yesus sendiri gagal. Dia tidak pernah menulis satu ayat pun. Dan maaf, Injil bukan turunan hermeneutika pribadi Patrick Smith. Kemudian poin yang berikut, sejarah patung dalam gereja. Ada manipulasi, dia seolah menemukan bukti bahwa patung sudah ada di zaman Rasul. Tapi buktinya hanya katakombe abad kedua, lalu dipompui imajinasi. Arkeologi katakombe memang ada, tapi isinya simbol Kristen, bukan arak-arakan patung. Seperti di pesta rakyat, Anda tidak menemukan patung Maria made in Yerusalem 45 Masehi di sana. Sejarah gereja timur menunjukkan penggunaan ikon sejak awal sebagai sarana pengajaran iman, bukan penyembahan batu. Perbedaan, gereja memaknai ikon sebagai jendela menuju misteri, Santo Yohanes Damaskus, bukan altar pagan, bukan. Nah, menyamakan ikon Kristen dengan berhala pagan itu seperti bilang buku doa sama saja dengan brosur iklan karena sama-sama terbuat dari kertas. Kemudian ada pandangan Bapak Gereja, manipulasi Patrick Smith adalah kutip Bapak Gereja setengah kalimat, buang konteksnya, lalu klaim semua setuju dengan Protestantisme abad ke-16. Gregorius Agung jelas membedakan antara menyembah gambar dilarang dan belajar dari gambar dianjurkan. Patrick Smith kutip separuh yang enak di kupingnya saja. Santo Basilius, penghormatan kepada gambar mengacu pada yang digambarkan. Ini adalah formula teologi ikon yang dilegalkan di Konsili Nicea kedua 787. Fakta pahit bagi pendeta Protestan anti Katolik ini, gerakan ikonoklas abad ke-8 dikalahkan oleh gereja yang justru membela penghormatan ikon sebagai ajaran apostolik. Nah, memotong kutipan Bapak Gereja lalu menggunakannya melawan gereja itu seperti mencuri surat cinta orang, potong isinya lalu tuduh pengirimnya selingkuh. Poin yang keempat, ada dasar teologis penghormatan patung. Manipulasi pendeta Protestan anti Katolik ini adalah mengklaim inkarnasi Yesus otomatis membuka izin pembuatan patung untuk devosi, lalu menuduh Katolik melanggar roh dan kebenaran. Inkarnasi tidak menghapus larangan berhala, tapi menguduskan materi untuk menjadi sarana rahmat, namanya sakramentalitas. Itu sebabnya Paulus memakai roti dan anggur, bukan hologram. Yohanes 4:23-24 tidak melarang simbol fisik, karena liturgi Kristen perdana penuh dengan simbol air baptis, minyak krisma, roti anggur ekaristi. Katolik tidak menyembah materi, tapi pribadi ilahi yang diwakili tanda materi. Kalau Patrick Smith konsisten anti benda,
Seharusnya dia berkhotbah telanjang di padang pasir, tanpa Alkitab cetak, tanpa mikrofon, tanpa salib di gerejanya. Karena semua itu benda buatan manusia. Kemudian poin kelima, hanya alat bantu versus penyembahan. Ada manipulasi menyamakan sikap hormat Katolik pada patung dengan penyembahan pagan, memelintir istilah hormat menjadi menyembah. Katekismus 2132, penghormatan kepada gambar adalah penghormatan kepada pribadi yang diwakilinya, bukan kepada materi itu sendiri. Alkitab sendiri mengenal simbol fisik sebagai tanda kehadiran Allah. Tabut perjanjian, ular tembaga sebelum disalahgunakan. Masalah Israel dengan ular tembaga bukan pada gambar, tapi pada penyalahgunaan yang menjadikannya berhala. Justru sama seperti Patrick Smith menyalahgunakan Bapak Gereja untuk agenda pribadinya. Kemudian menghormati patung bukan berarti menyembahnya. Sama seperti mencium foto ibu Anda bukan berarti Anda jatuh cinta pada kertas glossy. Tapi Protestan mana mau dengar. Jadi Patrick Smith bukan sedang membantah ajaran Katolik. Dia membantah versi dirinya sendiri tentang Katolik. Dia main dikotomi palsu, potong kutipan, dan main definisi seenaknya. Sejarah, liturgi, dan teologi gereja menghancurkan konstruksi retoriknya. Boneka jerami itu mudah dikalahkan, tapi tidak akan pernah jadi lawan gereja yang sudah 2000 tahun berdiri. Patrick Smith bisa membakar karikatur buatannya sendiri, tapi itu tidak akan menghanguskan iman yang dibangun Kristus di atas Petrus. Good job, pendeta Protestan anti-Katolik.